Bab 31. Mengapa dia tidak melawan Komandan Kompi? Apa yang kau lakukan, Cheng Feng? Tanya Komandan Regu ke-6, yang juga Komandan Peleton kedua, saat tiba di lokasi. Ia pertama-tama melihat para rekrutan, yang masih berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Ye Sanshi dan melanjutkan pertempuran, sebelum mengalihkan perhatiannya kepada Komandan Regu veteran itu. Prajurit sialan ini berbelok ke arah yang salah, jadi aku menendangnya, dan dia menjadi gila. Jelas monitor kelas keempat, tampak marah. Sialan kau, dasar brengsek. Apa orang tuaku melahirkanku hanya agar kau bisa menendangku? Berapa kali aku harus tahan dengan perundunganmu? Balas rekrutan yang tadi berkelahi dengan pemimpin regu. Rekrutan itu semakin gelisah ketika mendengar kata-kata Komandan Peleton kedua. Namun, karena terlalu banyak orang yang menahannya, ia tak mampu melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Lihat apa yang telah kau lakukan, teriaknya kepada pemimpin Peleton keempat. Komandan Peleton kedua memelototi Komandan Peleton keempat, lalu menoleh ke Ye Sanshi. Pak Tua Ye, ikut aku dan bawa dia pergi, perintahnya. Setelah itu, ia kembali berbicara kepada pengawas kelas 4. Kalian tetap di sini dan latih para rekrutan dari 3 regu. Ingat, kalian tidak boleh memukul siapapun. Baik, Tuan. Dari raut wajah pengawas kelas 4, jelas terlihat bahwa ia merasa kesal dengan situasi ini. Ia bahkan menatap tajam calon anggota baru itu. Orang ini dalam masalah. Meskipun dia garang dan cakap, aku khawatir hari-harinya tidak akan baik lagi mulai sekarang, komentar salah satu rekrutan dari kelas 5. Saya pikir dia akan dipaksa mundur, imbuh yang lain. Mungkin tidak seserius itu, tapi yang pasti, hari-harinya tidak akan mudah di masa depan, pungkas yang ketiga. Di sela-sela, para rekrutan dari kelas 5 berbisik-bisik. Mereka menyadari bahwa insiden ini berbeda dengan konfrontasi dengan Ye Sanshi di Wen Baojiang sebelumnya. Wan Baojiang hanya bisa digambarkan sebagai sosok yang tertegun dan pantang menyerah. Dalam keadaan normal, kecuali jika ia bertemu dengan pengawas kelas rendahan, ia akan dipandang berbeda karena kemampuan fisiknya yang luar biasa, seperti menyelesaikan 300 push-up dengan mudah. Karena itu, ia belum pernah menjadi sasaran Ye Sanshi sebelumnya. Namun, insiden terbaru ini benar-benar berbeda sifatnya. Sekalipun ketua kelas telah menendangnya lebih dulu, ini adalah dunia militer, di mana konsep atasan dan bawahan sangat penting. Ini masalah yang sangat serius. Tak lama kemudian, Ye Sanshi melepaskan pemimpin Peleton keempat dan bergabung dengan pemimpin Peleton kedua untuk membawa rekrutan itu pergi. Lebih baik aku keluar dari tentara daripada diganggu kau. Brengsek, pergilah ke neraka, teriak rekrutan itu, masih meronta-ronta dalam cengkeraman mereka dan tak mau berhenti bicara. Saat rekrutan itu dibawa pergi, monitor kelas keempat berdiri di sana dengan tangan terkepal dan wajah pucat pasi. Wang Ye merasa bahwa rekrutan ini benar-benar siap untuk pergi kali ini. Ia telah menyinggung ketua kelas sedemikian rupa sehingga ia tidak punya pilihan selain pergi. Kalian semua lihat apa? Berkumpul, teriak ketua kelas yang marah ke arah kelas 5. Para siswa kelas 4 dan kelas 6 sudah berkumpul di sekelilingnya. Kelas 5 telah dimarahi oleh Ye Sanshi sebelumnya dan berhenti lebih dari 10 meter darinya. Ayo pergi. Wang Ye dan yang lainnya tidak berlama-lama. Monitor kelas 4 jelas kesulitan mengendalikan amarahnya, meskipun telah diperintahkan oleh Komandan Peleton kedua untuk tidak memukul siapapun. Tidak jelas apakah ia akan mampu mengendalikan amarahnya. Tak lama kemudian, ketiga kelas telah berkumpul di hadapannya, dan ia langsung memulai latihannya. Namun, jelas terlihat bahwa ia sedang tidak ingin melatih semua orang, dan latihannya terasa kasar dan langsung. Selanjutnya kita akan melakukan latihan postur militer. Berdirilah dengan benar. Dia tidak melakukannya tanpa menjelaskan berapa lama pelatihan itu akan berlangsung. Dia lalu berbalik dan duduk di tepi lapangan basket dengan kepala tertunduk, membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Apakah menurutmu pengawas kelas 4 sedang memikirkan cara untuk menyiksa rekrutan itu? Deng Hai bergumam, tidak mau ketinggalan. Wang Ye mendengar ucapannya dan memiringkan kepalanya sedikit, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Aku tidak tahu, tapi aku jelas sedikit marah, jawab Wang Ye. Seseorang dari kelas 6 juga menimpali, rekrutan itu mungkin akan pergi. Kalau aku tidak akan tinggal bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Tentu saja, siapa yang mau tinggal dan dikerjai? Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah memukuli diriku sendiri sampai mati agar bisa pulang, tambah rekrutan lain. Hanya kelas 4 di depan yang tak berani bersuara,
sementara kelas 5 dan kelas 6 di belakang mereka terus bergumam. Di sisi lain, pengawas kelas 4 sedang tidak ingin memperhatikan siapapun dan asyik berpikir. Cheng Feng, kemarilah, sebuah sosok muncul di kejauhan dan berteriak. Itu adalah Komandan Kompi, dan kelas 4 segera berdiri dan berlari kecil menghampirinya. Wang Ye dan yang lainnya menyaksikan pengawas kelas 4 berlari dan ditendang oleh Komandan Kompi sebelum mereka bertukar beberapa patah kata, yang terlalu jauh untuk didengar. Tidak lama kemudian, Komandan Kompi itu menghampiri mereka. Kalian istirahat saja di sini. Aku akan mengatur agar ketua kelas lain datang dan melatih kalian. Dengan itu, dia berbalik dan pergi bersama monitor kelas keempat. Dengan terjadinya insiden seperti itu, pemimpin regu keempat, yang terlibat dalam masalah tersebut, tidak dapat menghindar darinya. Mengapa Komandan Kompi kita begitu pemarah? Serunya, jelas-jelas kesal. Hehe, apakah kalian pikir pemimpin regu keempat berani bertarung dengan Komandan Kompi? Seseorang tertawa. Namun, tak seorang pun tertarik menjawab pertanyaannya. Wajar saja jika calon itu pemarah, tetapi bagaimana mungkin seorang veteran yang sudah lama bertugas di militer bisa sebodoh itu? Wang Ye tidak tahu apa konsekuensinya jika ia berani melawan ketika Komandan Kompi yang sebenarnya menendangnya. Setidaknya, pengawas kelas 4 itu mungkin akan dipecat dari ketentaraan. Di kamp militer, menyinggung atasan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Peleton kedua, yang terdiri dari 3 regu rekrutan, beristirahat di tempat. Mereka berkumpul dan membicarakan insiden baru-baru ini. Mereka membahas bagaimana rekrutan itu akan ditangani dan apa yang akan dihadapi monitor kelas 4 ketika dipanggil oleh Komandan Kompi. Semua orang bergosip, tetapi itu tidak berlangsung lama. 10 menit kemudian, seorang pemimpin regu veteran tiba dari jauh, seseorang yang sangat dikenal Wang Ye. Pemimpin regu Li. Wang Ye menyapanya sambil tersenyum. Hei, Wang Ye. Lumayan, kamu yang pertama keluar dari pertemuan darurat pagi ini, dan kamu bahkan membantu rekan-rekanmu. Kamu tidak mempermalukanku, kata Komandan Reguli sambil tersenyum. Dia adalah Komandan Reguli yang sama yang pernah mengunjungi rumah Wang Ye untuk menerima tentara. Sekarang, dia memimpin Regu 2 di Peleton 1. Push-up itu hampir membunuhku, kata Wang Ye dengan rendah hati sambil tersenyum. Ketua Reguli terkekeh. Jangan khawatir, kebugaran fisikmu akan membaik seiring waktu. Kita akan bicara lagi nanti saat istirahat. Dia melirik para rekrutan di peleton kedua dan berteriak, ayo berkumpul. Dibandingkan dengan Ye Sanshi dan Ketua Regu 4, Ketua Regu Li jauh lebih lembut. Semua itu berkat temperamennya. Selama latihan, ia jarang memarahi siapapun. Bahkan ketika berhadapan dengan Zhang Ping'an, yang seringkali lebih lambat dari yang lain, ia tetap tenang dan kalem, tidak seperti Ye Sanshi yang mudah tersinggung dan jengkel. Namun, memiliki temperamen yang baik bukan berarti Ketua Regu Li akan membiarkan semua orang bersantai selama latihan. Sebaliknya, metode latihannya ketat dan pendekatannya kejam. Misalnya, selama pelatihan postur militer, ia akan berkeliling di antara para rekrutan dan segera mengoreksi kesalahan yang ia temukan. Setelah mengulangi koreksi beberapa kali, ia mengamati bahwa beberapa rekrutan masih belum bisa melakukannya dengan benar. Sebagai tanggapan, ia pergi sebentar dan kembali dengan beberapa salib kayu. Ia meminta rekrutan yang tidak bisa mempertahankan postur yang benar untuk membawa salib tersebut sebagai hukuman. Bab 32. Peningkatan atribut dasar. Aduh. Di baris kedua, seorang rekrutan tiba-tiba maju 2 langkah. Namun, itu bukan karena ia mencoba lari, melainkan karena seseorang mendorongnya dari belakang. Kembalilah dan berdiri tegak, perintah Komandan Reguli dengan tegas dari belakang. Setelah rekrutan itu kembali ke posisi semestinya, pemimpin Reguli terus berbicara dengan keras. Sudah kubilang, berdirilah dengan postur militer, jangan hanya berdiri di sana. Prajurit harus berdiri seperti pohon pinus dan duduk seperti lonceng. Ada cara berdiri yang khusus, dengan 3 titik lurus dan 3 titik longgar sebagai persyaratan penampilan luar. Namun, secara internal, seorang prajurit perlu berdiri teguh. Lihat dirimu sekarang. Sentuhan ringan saja sudah membuat tubuhmu tak bugar. Postur militer macam apa ini? Seru Komandan Reguli. Gunakan sedikit kekuatan dan stabilkan diri kalian. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan, sialan, lagi dan tiba-tiba mendorong rekrutan lain di sampingnya. Tidak, sepertinya jika aku tidak memberimu beberapa metode, kamu tidak akan bisa memenuhi persyaratanku, tambahnya.
Ekspresi ketua regu Li berubah serius saat ia berjalan ke depan barisan. Belok kiri, perintahnya, lalu memimpin tim ke sisi timur lapangan basket tempat terdapat tangga. Ketiga kelas kemudian dibagi menjadi 3 baris. Namun, kali ini, mereka berdiri dalam posisi militer di tangga, dengan separuh telapak kaki menggantung di udara. Berdirilah dengan benar. Jika ada yang bergerak, kalian akan melakukan 100 push-up untuk pertama kalinya dan 100 squat untuk kedua kalinya. Lakukan secara bergantian agar kalian bisa melatih tubuh bagian atas dan bawah kalian, perintah ketua regu Li. Para rekrutan mungkin mengumpat dalam hati. Awalnya, ketika ia mendekat, mereka masih mengobrol dan tertawa bersama Wang Ye. Setelah pelatihan berakhir, ia juga bersikap sangat lembut. Ia tidak seperti pengawas kelas lainnya yang akan mengumpat di setiap kesempatan dan merasa mudah diajak bicara. Namun sekarang, semua orang menyadari bahwa tidak ada veteran yang baik hati di ketentaraan. Transformasi keterampilan berhasil. Pesan lain muncul di benak Wang Ye. Namun, ia tetap berdiri dalam posisi militer dan fokus mempertahankan posturnya. Dia melirik daftar atributnya. Pembawa acara, Wang Ye. Kekuatan, 0,9. Kecepatan, 1. Daya tahan, 0,9. Visi, 0,9. Memori, 1,3. Reaksi 1,1. Ruang penyimpanan, 1 meter kubik. Keahlian, duplikasi selimut level 2, Agustus 20, off-road ringan 3 km level 1, 5/10, push-up level 1, 4/10, berhenti berputar level 1, 0/10, postur militer level 1, 0/10. Poin keterampilan, 1. Sejujurnya, Wang Ye tergoda untuk langsung menggunakan poin keterampilan. Namun, ia tahu bahwa ia harus menaikkan semua keterampilan lainnya ke level 2 terlebih dahulu. Setelah merasakan manfaat peningkatan level pertama, ia kemudian dapat memutuskan keterampilan mana yang akan diprioritaskan untuk poin keterampilan yang tersisa. Wang Ye tidak bisa berlama-lama stagnan. Ia masih harus bersaing memperebutkan posisi wakil ketua kelas. Jika ia tidak menunjukkan diri secepat mungkin, bagaimana ia bisa membuat namanya dikenal? Lagi pula, dengan ini, ia akan memiliki 2 poin keterampilan tambahan untuk dialokasikan setelah menjadi wakil ketua kelas. Upaya ini sungguh sepadan. Ledakan. Aduh. Saat beberapa dari mereka mencoba mempertahankan postur militer di tangga, mereka terjatuh. Untungnya, tangganya tidak terlalu tinggi dan orang yang jatuh lebih dulu terlindungi oleh orang-orang di bawahnya. Meskipun bagian bawah tangga terkena, tidak ada yang terluka. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau berdiri di sana? Suara Komandan Regu Li menggema, bagaikan suara iblis bagi mereka yang telah gugur. Tentu saja, situasinya tidak lebih baik bagi yang lain. Mereka menjadi lebih waspada dan waspada terhadap orang di depan mereka. Mereka takut jika orang di depan tidak bisa bertahan dan jatuh, mereka akan terlibat. Namun, berdasarkan posisi mereka saat ini, jika orang di depan jatuh, orang di belakang mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Menghindar di saat pertama adalah satu-satunya cara untuk menghindari keterlibatan. Namun, jika mereka menghindar dalam posisi militer, mau tidak mau mereka harus bekerja lembur. Tentara bukanlah tempat untuk berpikir, dan hukuman tidak bisa dihindari hanya karena seseorang di depan mereka telah gugur. Waktu berlalu, dan mereka terus berlatih dengan berdiri dalam posisi militer dan berhenti secara bergantian. Sekitar pukul 10, matahari mulai terbit, dan suhu berangsur-angsur meningkat. Meskipun saat itu bulan Desember, mereka berada di selatan yang suhunya masih relatif hangat. Keringat mengucur deras dari balik pinggiran topinya, mengumpul di alis, telinga, dan di atas matanya. Itu pertanda latihan yang intens. Istirahatlah selama 20 menit. Jika kalian perlu ke toilet atau minum air, kalian bisa kembali ke asrama. Kembalilah dalam 20 menit. Suara ketua regu Li terdengar merdu di telinga semua orang. Banyak dari mereka langsung duduk di tempat, lega akhirnya bisa beristirahat. Wang Ye pun tak terkecuali. Namun, setelah beristirahat sejenak, ia segera berlari kembali ke asrama bersama anggota tim lainnya. Ia tahu ia harus menghargai waktu istirahatnya. Dalam perjalanan pulang, Wang Ye berpikir dan melihat halaman atributnya. Wang Ye memeriksa halaman atributnya dan menyadari bahwa atribut dasarnya tetap sama. Pengalaman skill teknik rotasi halting miliknya telah meningkat menjadi 9/10.
Skill ini telah dilatih berulang kali oleh pemimpin Reguli, dan Wang Ye juga telah menelitinya secara ekstensif. Pengalaman yang diperoleh dari teknik rotasi berhenti adalah 1 poin untuk setiap penyelesaian tugas, yang memungkinkan Wang Ye memperoleh 9 poin pengalaman dalam waktu singkat. Di sisi lain, keterampilan postur militer, yang membutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk berlatih setiap kali, baru digunakan 2 kali. Akibatnya, ia hanya memiliki 2 poin pengalaman untuk keterampilan tersebut. Kemajuannya dalam keterampilan ini lambat dibandingkan dengan teknik rotasi halting. Hei, Deng Hai, tunggu sebentar. Bolehkah aku berlatih teknik rotasi halting saja? Aku punya ide baru. Wang Ye tiba-tiba memanggil Deng Hai. Deng Hai terkejut dengan permintaan mendadak Wang Ye. Apa yang terjadi? Apa poin pengalaman keterampilannya tidak cukup? Deng Hai tidak mengerti apa yang dipikirkan Wang Ye. Di sisi lain, Zhang Ping'an antusias mendengar ide Wang Ye. Wang Ye, apakah kamu menemukan trik? Tanyanya bersemangat. Selama teknik rotasi berhenti, ia kesulitan dengan waktu reaksinya, dan ia penasaran apakah Wang Ye punya kiat untuk dibagikan. Berhenti bertanya dan langsung perintahkan saja, jawab Wang Ye. Sebenarnya, ia tidak punya alasan khusus untuk ingin berganti keahlian. Ia hanya merasa sedikit obsesif-kompulsif ketika melihat nilai pengalamannya berada di angka 9 dan ingin segera naik level. Baiklah kalau begitu. Deng Hai tidak membuang waktu. Ia berdeham, berdiri tegak, dan menirukan perintah ketua kelas. Kamerat Wang Ye, perhatian. Wang Ye tidak peduli dengan nada suara Deng Hai, juga tidak peduli dengan tatapan rekrutan lainnya. Ia berdiri tegap, siap menyelesaikan tugas. Persyaratan gerakan untuk teknik rotasi halting sebenarnya sangat sederhana. Sebelum latihan dimulai, Ye Sanshi telah menyebutkan poin-poin dan persyaratan utama. Seseorang harus cepat, akurat, dan stabil. Sederhananya, seseorang harus berputar cepat dan mengandalkan kaki untuk berputar cepat. Arah putaran harus akurat, dan posisi kaki harus tepat. Saat berputar dan mengandalkan kaki, tubuh harus stabil dan mempertahankan postur tegak dengan tubuh bagian atas menghadap ke depan. Poin-poin utama ini tidak sulit, dan Wang Ye mampu melaksanakan semuanya. Atas perintah Deng Hai, Wang Ye mengeksekusi teknik rotasi berhenti. Ia menyelesaikan 5 gerakan, berbelok ke kiri, kanan, berbalik, lalu berbelok ke kiri, kanan, di tengah jalan. Hasilnya, ia mendapatkan 1 poin pengalaman lagi, dan level keahliannya meningkat ke level 2. Sensasi familiar menyelimuti dirinya saat sebagian pengalamannya dengan teknik rotasi halting memasuki pikirannya. Bersamaan dengan itu, perasaan hangat melintas di benaknya. Dengan gembira, Wang Ye segera memeriksa daftar atributnya untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi. Pembawa acara, Wang Ye. Kekuatan, 0,9. Kecepatan, 1. Daya tahan, 0,9. Visi, 0,9. Memori, 1,3. Reaksi, 1,2. Ruang penyimpanan, 1 meter kubik. Keahlian, duplikasi selimut level 2, Agustus 20, off-road ringan 3 km level 1, 5/10, push-up level 1, 4/10, berhenti berputar level 2, 0,20, postur militer level 1, 2/10. Poin keterampilan, 1. Atribut dasarnya meningkat, dan kecepatan reaksinya meningkat 0,1 poin. Bab 33. Dibebas tugaskan. Ah, sulit sekali menghadapinya. Rekrutan ini harus pergi, desahnya. Ia menunjuk perwira yang berdiri di kantor komandan kompi. Setelah perwira itu masuk, ia melepas topinya dan berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Wu Jianfeng berdiri di dekat jendela sambil merokok dan tidak bereaksi terhadap berita itu. Hei, komandan kompi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kang Hua menatap kapten itu lagi dan bertanya. Kita perlu memberitahu pihak berwenang dan menghubungi keluarganya. Wu Jianfeng berbalik dan berkata langsung. Ah! Kang Hua sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka Wu Jianfeng begitu tegas. Tidak, komandan kompi. Memecatnya karena hal semacam ini tidak akan baik. Sang instruktur mencoba membantah. Aku tahu. Tanpa menunggu instruktur selesai, Wu Jianfeng mengangkat tangan dan menyela. Bukankah ini hanya menulis laporan?
Kau kan murid terbaik di Akademi Militer. Aku serahkan urusan ini padamu. Ya, termasuk urusanku. Instruktur itu tampak tak berdaya. Bukan hanya itu. Aku tahu, tapi ini hanya seorang prajurit yang diberhentikan. Tidak perlu menggunakan alasan ini secara langsung. Katakan saja dia sedang tidak enak badan dan tidak bisa melanjutkan pelatihan militer. Dengan begitu, ini baik untuknya dan baik untuk kita. Tidak ada apa-apanya, jawab Wu Jianfeng dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Kang Hua sedikit tak berdaya, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa menerima rencana ini. Ia mengerti bahwa ini demi kebaikan prajurit itu. Rekrutan itu tidak memiliki latar belakang yang memadai, dan meskipun kenyataan pahit itu pahit, masyarakatnya sendiri sangat pragmatis. Ia tidak memiliki koneksi, dan ia tidak memiliki keahlian atau nilai unik apapun yang akan membuat tentara menyukainya. Bagi seorang rekrutan biasa untuk menyerang pemimpin regu, apapun situasinya, tetap di militer akan menjadi perjuangan yang berat. Mengetahui hal ini, Wu Jianfeng menyadari bahwa tindakan terbaik adalah memberhentikan prajurit tersebut. Meskipun ia terpaksa pergi, mundur karena alasan fisik tidak akan terlalu berpengaruh. Masa depan rekrutan tersebut akan tetap utuh, dan masalah kecil lainnya yang timbul akibat kepergiannya harus diselesaikan. Pada akhirnya, mereka semua adalah orang dewasa yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Wu Jianfeng memahami prinsip ini dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip tersebut. Sebagai seorang pemimpin, terkadang ia harus membuat pilihan yang sulit, dan situasi ini pun tak terkecuali. Sulit dipercaya bahwa rekrutan yang berani memukul pengawas kelas akan sepenuhnya selamat. Ia harus menghadapi beberapa konsekuensi, meskipun itu hanya hukuman ringan. Instruktur itu datang dan pergi dengan cepat, hanya menghabiskan kurang dari 2 menit di kantor Wu Jianfeng. Tak lama setelah ia pergi, seseorang mengetuk pintu lagi. Laporkan. Seorang prajurit kelas 1 berdiri di luar pintu. Datang? Wu Jianfeng menjawab. Komandan regu keempat telah dikurung di ruang tahanan untuk menulis refleksi diri. Wu Jianfeng merasa tidak lagi layak untuk memimpin rekrutan baru di regu keempat. Meskipun ini bukan masalah penting di ketentaraan, tetap penting untuk memastikan kedisiplinan tetap terjaga. Di zaman modern, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan hukuman fisik bukanlah hal yang lumrah, tetapi tidak sepenuhnya dilarang di unit militer akar rumput. Dalam pertemuan pagi ini, Komandan Regu keempat bahkan menendang salah satu rekrutan, meskipun tidak dengan kekerasan yang berlebihan. Meskipun demikian, perilakunya menunjukkan sikap ceroboh dan tidak hormat terhadap rekan-rekan prajuritnya. Mengenai insiden pemukulan rekrutan baru, sungguh disayangkan ia bertemu dengan seseorang yang sedang marah. Jika tidak terjadi apa-apa, tidak akan ada akibatnya. Namun, karena situasi telah memanas, Komandan Regu yang memulai kekerasan pasti akan dihukum. Hukuman kurungan, diskualifikasi dari memimpin rekrutan baru, dan introspeksi adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Menjaga disiplin di ketentaraan sangatlah penting, dan setiap prajurit harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Wang Ye tidak menyadari kejadian di sekitarnya. Ia sedang fokus memeriksa daftar atribut pribadinya, dan yang mengejutkannya, ia melihat perbedaan. Seperti yang diduga, menyelesaikan tugas memang dapat meningkatkan atribut seseorang. Meskipun melipat selimut tidak meningkatkan atribut dasarnya, ia menyadari bahwa tangannya jauh lebih stabil setelah naik ke level 2. Ini bisa dianggap sebagai peningkatan sebagian atribut tersembunyinya. Teknik rotasi halting memberi Wang Ye kejutan yang menyenangkan. Ia menyadari bahwa kecepatan reaksinya meningkat 0,1%, yang mungkin tidak terlihat banyak, tetapi nilai rata-rata orang biasa hanyalah 1. Dengan beberapa level tambahan, kecepatan reaksinya bisa melampaui orang biasa. Lagi pula, ini hanyalah teknik rotasi berhenti. Siapa yang tahu seberapa besar peningkatan keterampilan postur militernya jika dia terus berlatih dan naik level? Wang Ye penasaran bagaimana peningkatan tersebut akan memengaruhi performanya di kendaraan off-road ringan sepanjang 3 km. Ia sangat antusias untuk mengetahuinya. Sang Ping-an, menyadari kegembiraannya, bertanya, "Ada apa? Apa kau sudah menemukan triknya?" Wang Ye tersenyum dan menjawab, "Tidak, aku hanya ingin mencobanya, tapi sepertinya itu tidak mungkin." "Oke, ayo pergi." "Tidak ada orang di dekat sini," kata Zhang Ping-an. Trik apa yang dia bicarakan? Dia hanya tertarik untuk naik level. Karena sudah mencapai tujuan itu, dia hanya ingin terus maju. Zhang Ping-an kecewa, tetapi Deng Hai tertawa dan menggodanya, berkata, "Hanya kau yang percaya ada tipuan di balik ini."
Aku curiga saudara Wang sengaja mempermainkanmu. Zhang Ping'an menatap Wang Ye dengan bingung, tidak tahu harus percaya apa. Wang Ye merasa frustrasi dengan komentar Deng Hai dan ingin memukulnya. Ia bertanya-tanya mengapa Deng Hai membuat pernyataan yang begitu absurd. Wang Ye memutuskan untuk segera beralih dari topik dan mendesak teman-temannya untuk mengikutinya. Jangan dengarkan dia. Ayo pergi. Kita hanya punya 20 menit, katanya, dan mereka mulai berlari. Lega rasanya, jarak tempuhnya hanya tinggal 20 menit lagi, dan ia harus berlari lebih cepat. Setelah diingatkan, Deng Hai berlari paling cepat di antara mereka. Ia memimpin dan berseru, "Aku duluan." Wang Ye memperhatikan peningkatan kecepatan mendadak temannya dan menyadari bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Setibanya di asrama, Wang Ye memperhatikan bahwa peleton pertama dan ketiga tidak ada, dan peleton kedua sedang beristirahat. Namun, ketua kelas juga tidak ada. Ia pasti ingin segera kembali dan merokok sambil bersembunyi. Wang Ye tidak mempedulikannya dan yakin suatu hari nanti ia akan tertangkap. Saat mereka berjalan di tepi sungai, sepatu mereka basah. Setibanya di asrama, Wang Ye meneguk air dan menuju ke kamar mandi. Saat masuk, ia mencium bau asap samar, menandakan bahwa Deng Hai memang sedang merokok. Namun, ketika Wang Ye masuk ke kamar mandi, ia tidak melihat ada orang merokok di dalamnya. Wang Ye berpura-pura tidak tahu tentang insiden merokok itu dan mengobrol santai dengan beberapa rekrutan di dalam kamar mandi. Setelah selesai menggunakan toilet, ia kembali ke asrama dan duduk di sana selama beberapa menit sebelum rombongan rekrutan kembali ke lapangan basket bersama-sama. Yang mengejutkannya, Komandan Regu Li sudah pergi, dan Ye Sanshi sudah kembali. Komandan Regu ke-6, yang juga komandan peleton kedua, berdiri di sana bersama seorang veteran yang tidak dikenalnya. Sejak mengenakan seragam militer dan naik kereta, kalian bukan lagi orang biasa. Sebagai prajurit, kalian harus disiplin, patuh, dan sabar. Tentara bukan milik satu orang saja, ada jutaan prajurit. Tanpa aturan, tak akan ada persatuan. Tanpa rasa hierarki, tak akan ada persatuan. Komandan peleton kedua berdiri di depan para rekrutan baru peleton kedua dan regu ketiga, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Monitor kelas 4 yang asli memang salah, tetapi saya juga ingin menekankan bahwa beberapa monitor kelas veteran kita mungkin terlalu keras dan keras kepala dalam metode mereka mengelola pasukan. Komandan peleton kedua melanjutkan, namun, kami tetap berharap kalian bisa segera menjadi prajurit yang berkualifikasi. Memukul seseorang memang salah, tetapi kalian harus patuh dan bekerja keras. Saya yakin tidak ada pengawas kelas yang akan memukul seseorang tanpa alasan. Jika situasi seperti itu terjadi, kalian dapat melaporkannya kepada saya kapan saja. Para rekrutan dapat merasakan inti pesannya. Monitor kelas 4 telah diganti, dan veteran yang tidak dikenal yang berdiri di sampingnya kemungkinan besar adalah pemimpin regu keempat yang baru. Saat pelatihan dilanjutkan, veteran yang tidak dikenal itu mengambil alih kelas keempat, dan Wang Ye beserta kelompoknya sekali lagi dipimpin oleh Ye Sanshi. Bab 34. Rekrutan baru dibuat menangis. Berdiri tegak. Jangan berasumsi aku tidak akan mendisiplinkanmu hanya karena ketua kelas 4. Aku akan terus mendisiplinkanmu, dan jika kau ingin melawan, silakan saja. Atau jika kau ingin belajar dari si idiot di kelas 4, pergilah sekarang dan pulanglah. Jika kau punya pikiran seperti itu, bicaralah. Aku tidak akan meremehkanmu, tapi aku pasti akan membencimu dari lubuk hatiku. Para rekrutan sekali lagi diposisikan di tangga dekat lapangan basket dalam posisi militer, seperti yang diinstruksikan sebelumnya oleh pemimpin Regu Li. Ye Sanshi mondar-mandir di depan para rekrutan dengan tangan di belakang punggung, dan para rekrutan baru itu tak berani bersuara. Berdiri dalam posisi militer telah menguras tenaga mereka, dan mereka tak punya tenaga lagi untuk bersuara. Setelah beberapa menit, kaki mereka mati rasa, dan mereka kesulitan menjaga keseimbangan. Ye Sanshi berteriak, "Kembalilah ke posisi semula." 5 menit lagi. Kutukan pun dilontarkan sesekali. Berdiri dalam postur militer merupakan pengalaman yang menyiksa bagi Wang Ye. Ia sudah lama ingin meningkatkan postur militernya, tetapi ia tidak ingin menanggung rasa sakit yang begitu besar. Sayangnya, ia tidak punya pilihan lain. Meskipun suhu meningkat, saat itu masih bulan Desember, dan suhu tertinggi hanya 26 atau 27 derajat. Jika lebih panas lagi, beberapa rekrutan mungkin akan pingsan karena berdiri dalam posisi kaku seperti itu. Akhirnya, setelah menjalani postur militer selama 40 menit lagi,
mereka diberi waktu istirahat 10 menit sebelum melanjutkan metode rotasi. Saat itu tibalah waktu makan siang. Para rekrutan dari regu kelima merasa kaki mereka melayang saat berjalan menuju kantin. Namun, mereka tak bisa melewatkan proses makan, meskipun kaki mereka terasa ringan. Seperti biasa, mereka terpaksa menahan siksaan bernyanyi sebelum diizinkan masuk ke kantin. Wang Ye merasa iri dengan kelas-kelas kecil yang bertugas, yang bisa meninggalkan kelas olahraga lebih awal dan masuk ke kafetaria tanpa harus bernyanyi. Itu adalah keuntungan kecil lainnya yang mereka nikmati. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Setelah makan malam, Ye Sanshi memerintahkan, kalian semua bekerja lembur untuk menyetrika selimut, sebelum meninggalkan asrama. Begitu ia pergi, para rekrutan mulai mengobrol, dengan Gu Yingnan mendesah kesal. Siswa sekolah olahraga, Wan Baojiang, berbicara dengan lesu, saya harap sore ini akan sedikit lebih santai. Namun Song Yuejin menjawab tanpa daya, lupakan saja, kita bahkan tidak punya waktu tidur siang sekarang. Kita tidak bisa berharap untuk bersantai di sore hari. Semua orang mengerang setuju. Mereka semua sangat mengantuk, terutama setelah makan. Meskipun terpaksa berdiri dalam postur militer yang kaku untuk melawan rasa kantuk di pagi hari, para rekrutan kini merasa semakin lelah dan lesu setelah makan sepuasnya. Mereka semua ingin berbaring dan beristirahat, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa. Sial, aku benar-benar ingin bergabung dengan tentara. Deng Hai mengumpat dan mendesah sekali lagi. Ini adalah kedua kalinya dalam setengah hari ia mengungkapkan penyesalannya karena mendaftar pelatihan militer. Siapa yang tidak menyesal? Kalau aku tahu tentara itu sekeras itu, aku tidak akan mendengarkannya bahkan jika aku memutuskan hubungan ayah anakku. Aku mau pulang. Tiba-tiba seseorang terjatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Yang lain tertegun sejenak. Lalu, mereka segera mengelilinginya dan mencoba menghiburnya. Deng Hai segera berusaha menenangkan rekrutan yang terisak-isak itu, meskipun ia sendiri yang baru saja mengungkapkan penyesalannya. Hei, Bung, ini tidak seserius itu. Kita sudah di sini. Yang lain ikut bergabung dan memberikan kata-kata penyemangat, benar. Kami hanya bercanda. Kami pasti bisa menjalani pelatihannya. Menjadi desertir adalah pelanggaran berat. Kami hanya perlu bertahan dan itu akan berlalu dalam 2 tahun. Wang Ye menepuk bahu rekrutan itu dan memberi nasihat, kau seorang pria. Kau akan berdarah, berkeringat, dan tak menangis. Kau tak akan mati. Kami akan berada di sisimu melewati kesulitan. Wang Ye tidak ahli dalam membujuk orang, terutama pria. Ia merasa mudah menghibur seorang wanita ketika ia menangis. Ia akan mengatakan sesuatu yang baik dan mentraktirnya makan, minum, atau hiburan. Jika itu tidak berhasil, ia selalu bisa menggunakan kekerasan untuk menghiburnya dengan mengetuk dinding, mengajaknya keluar malam, atau membelikannya sesuatu yang bagus. Namun, pria ini menangis, dan Wang Ye bingung harus berbuat apa. Bahkan dalam 2 kehidupannya, Wang Ye hanya menemuinya beberapa kali. Terlalu sulit. Rekrutan itu memegang kepalanya dengan kedua tangan dan terisak-isak. Kata-katanya yang tercekat membuat semua orang merasakan hal yang sama. Sesulit itukah? Kelihatannya memang begitu. Kaki semua orang masih terasa pegal karena latihan pagi. Padahal, baru setengah hari pelatihan, dan para rekrutan itu sudah merasa tersiksa. Kenyataannya, kompi baru itu membutuhkan 3 bulan pelatihan, dan kompi berikutnya membutuhkan 2 tahun untuk menjadi prajurit. Sebelum mendaftar, ia mengira 2 tahun adalah waktu yang relatif singkat. Namun kini, rasanya seperti selamanya. Beberapa rekrutan tidak berminat untuk terus membujuknya. Beberapa bahkan duduk di tanah, merasa menyesal. Lahir di tahun 1990-an, banyak dari mereka adalah anak tunggal yang tumbuh besar dalam pengasuhan keluarga. Kini, mereka tiba-tiba disiksa seperti ini. Kontras yang tajam antara kamp militer dalam mimpi mereka dan kenyataan yang mereka alami membuat semua orang merasa menyesal, dan itu wajar. Wang Ye menyadari bahwa ia tidak tahu bagaimana membujuk calon tentara itu, jadi ia memutuskan untuk tidak mencoba. Lagi pula, mereka bukan lagi anak di bawah umur, dan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri atau mundur. Mereka pikir keluarga mereka akan menentang, dan tentara pun tidak akan mengizinkannya. Wang Ye menyadari bahwa selama rekrutan itu dapat beradaptasi dengan gaya hidup militer, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menekan selimut di pintu. Saat Pak Tuaye kembali, aku akan batuk untuk memberi isyarat, kata Wang Ye setelah berpikir sejenak.
Melihat tidak ada yang berminat untuk memindahkan selimut, ia berinisiatif mengambilnya dan berjalan menuju pintu. Ia dengan hati-hati menekan selimut itu agar pas, memastikannya menutupi setiap sudut. Meskipun lantai di pintu masuk tidak sebersih tempat tidur, standar kebersihan ketat militer memastikan koridor-koridornya relatif bersih. Selain itu, selimut hijau army dirancang agar tahan terhadap kotoran, sehingga lebih mudah dijaga kebersihannya. Wang Ye membawa selimut dan bangku kecil saat ia berjalan keluar asrama. Begitu keluar, ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang menekan selimut ke tanah. Para pemimpin regu lain dan rekrutan mereka juga melakukan hal yang sama. Ini karena tempat tidurnya terlalu kecil, dan menekan selimut ke lantai memberi mereka lebih banyak ruang untuk bergerak. Wang Ye tidak berkomunikasi dengan mereka dan terus menekan selimut. 10 menit kemudian, langkah kaki terdengar di koridor. Wang Ye segera terbatuk untuk memberi tanda Ye Sanshi kembali. Seketika, terjadi sedikit kepanikan di asrama, tetapi ketika Ye Sanshi kembali, semua orang langsung menjadi serius. Seperti yang diprediksi Deng Hai, kecil kemungkinan dia akan menjadi pembelot di hari pertama. Tak lama kemudian, beberapa pengawas kelas muncul di pintu masuk gedung. Wang Ye mendongak dan melihat Ye Sanshi membawa setumpuk buku. Ye Sanshi memperhatikan Wang Ye menekan selimut di pintu masuk asrama, tetapi tidak berkomentar apa-apa dan langsung masuk ke asrama untuk berdiri di samping Wang Ye. Ini peraturannya, satu untuk setiap orang. Kamu tidak perlu khawatir sekarang. Akan ada kelas malam nanti, dan aku akan memberimu poin-poin penting dan persyaratannya. Begitu masuk asrama, Ye Sanshi membagikan buku ke tempat tidur setiap orang sebelum menyapa Wang Ye di pintu. Kalau mau merapikan selimut, rapikan. Wang Ye sudah bagus. Tempat tidurnya terlalu kecil, jadi belajarlah darinya. Setelah jeda sebentar, dia mengusulkan, bagaimana kalau kita tinggalkan beberapa rekrutan untuk menyetrika selimut di dalam asrama, dan beberapa lagi untuk menyetrikanya di luar? Setelah selesai berbicara, Ye Sanshi duduk di tempat tidurnya dan menambahkan, aku mau tidur siang. Pelankan suara kalian di balik selimut, dan jangan mengobrol. Ia lalu menarik selimut yang terlipat menutupi tubuhnya dan tertidur, mengabaikan tatapan kesal para rekrutan. Tubuhnya benar-benar rata, menyerupai mayat yang tergeletak tak bergerak. Bab 35. Ini harus direncanakan. Sejujurnya, saat Ye Sanshi sedang tidur, para rekrutan juga ingin merangkak di bawah selimut mereka. Mereka semua sangat lelah dan mengantuk. Pada titik ini, beberapa rekrutan merasa ingin menutupi Ye Sanshi dengan selimut mereka dan mencekiknya sampai mati. Namun, ini hanyalah rasa dendam yang mereka rasakan terhadap komandan mereka. Terlebih lagi, ini tidak hanya terjadi di kelas 5. Dari koridor, Wang Ye dapat melihat para rekrutan dari semua regu di lantai 2 sedang memegang selimut mereka dan menekannya keluar. Proses yang melelahkan ini mengharuskan mereka tetap terjaga dan menekan selimut. Rasa kantuk yang luar biasa terus-menerus menyerang mereka, tetapi mereka harus tetap terjaga dan fokus pada tugas yang ada. Melipat selimut-selimut berlumuran darah. Untungnya, rasa sakitnya cepat mereda dan kondisinya tampak membaik. Suara langkah kaki bergema menaiki tangga. Kenapa kalian semua di luar, merapikan selimut? Apa kalian tidak mau tidur siang? Tanya sebuah suara. Seseorang tak dapat menahan diri untuk bergumam, kita semua kelelahan, tapi ketua kelas memaksa kita bekerja lembur. Apa sih yang dipikirkan ketua kelasmu? Seru instruktur itu sebelum berteriak, ketua kelas, maju. Tak lama kemudian, para pengawas kelas dari lantai 2 dan 3 bergegas menuruni tangga. Kalian semua ngapain? Apa kalian tidak tahu kalau rekan baru kita tidur nyenyak semalam? Kalau siang saja dia tidak istirahat, bagaimana mungkin dia bisa latihan siang? Sang instruktur berdiri di pintu masuk koridor, wajahnya tegas saat memarahi para pemimpin regu veteran. Hehe, instruktur, kami juga melatih mereka, kata seorang pemimpin regu veteran sambil tersenyum. Omong kosong, begini caramu berlatih? Biarkan mereka istirahat makan siang dan tunda kelas latihan sore setengah jam, jawab instruktur itu tegas. Baik, Tuan, jawab para pemimpin regu veteran serempak sambil berdiri tegap memberi hormat. Wang Ye berjongkok diam-diam di samping selimut, memegang bangku kecil sambil mengamatinya dengan saksama. Ia yakin inilah naskah yang sedang mereka perankan. Apa yang dia bicarakan? Instrukturnya ada di bawah, dan semua orang sudah menunggu begitu lama. Kenapa mereka tidak naik lebih awal? Kenapa baru sekarang? Tanya Wang Ye. Terlebih lagi, dengan begitu banyak kelas yang melakukan hal yang sama secara bersamaan,
Wang Ye menolak untuk percaya bahwa itu tidak direncanakan. Namun, ia tahu bahwa itu hanya karena pengalaman hidupnya. Sebagian besar siswa lain di sini adalah lulusan baru tanpa banyak pengalaman hidup. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tindakan instruktur tersebut telah mengukuhkan reputasinya sebagai orang yang baik hati. Tak lama kemudian, Ye Sanshi memanggil Wang Ye dan yang lainnya kembali ke asrama. Instruktur sudah membahas masalah ini hari ini, tapi jangan kira dia akan terlibat dalam masalah seperti ini setiap hari. Lagi pula, selimut harus disetrika dengan benar. Instruktur tidak keberatan, kata Ye Sanshi, mengingatkan mereka akan pentingnya tugas mereka. Ye Sanshi berdiri di asrama, tangannya di belakang punggung, tampak serius. Setelah memberi peringatan kepada semua orang, akhirnya ia berkata, "Baiklah, ayo tidur siang." Semua orang lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Ketua Kelas," seru Deng Hai tulus, lalu bergegas duduk di tempat tidurnya dan melepas sepatunya. Yang lain mengikuti, meniru Deng Hai dan berterima kasih kepada Ye Sanshi sebelum bergegas tidur satu persatu. "Aku ngantuk sekali," gumam mereka sambil memejamkan mata, akhirnya bisa beristirahat. Wang Ye pun tak terkecuali. Meskipun sistem tubuhnya sudah terbangun, ia tetap perlu tidur dan istirahat. Ia berbaring di tempat tidur dan langsung tertidur hampir seketika, tertidur pulas dalam waktu kurang dari semenit. Tiba-tiba, sebuah siulan memecah tidurnya. "Bangun, bangun." Suara Ye Sanshi menggema di asrama, dan ranjang besi berderak saat ia mengguncangnya. "Ah! Tunggu, Ketua Kelas, sedikit lagi, pinta Deng Hai dari tempat tidurnya di samping tempat tidur Ye Sanshi. Ketika Wang Ye membuka matanya, ia melihat Ye Sanshi berdiri di samping tempat tidur Deng Hai, mencoba membangunkannya. "Haha, baiklah." Ye Sanshi tersenyum palsu, setuju untuk membiarkan Deng Hai tidur lebih lama. Ini membuat semua orang tercengang. Ye Sanshi mengambil baskom kuning kecilnya dan diam-diam meninggalkan asrama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keributan akibat peluit, teriakan Ye Sanshi, dan derak tempat tidur telah membangunkan semua rekrutan di regu kelima. Namun, sebagian besar dari mereka masih tetap di tempat tidur, masih mengantuk. Tentu saja, tidak semua orang masih berbaring. Beberapa orang, seperti Zhang Ping'an, sudah mulai memakai sepatu mereka, sementara Gu Yingnan telah mengangkat selimutnya dan bersiap bangun. "Kenapa ketua kelas memegang baskom?" tanyanya, merasa ada yang tidak beres. "Bangun cepat, aku punya firasat buruk," seru Gu Yingnan, mendesak semua orang untuk bangun dan bersiap-siap. Rekrutan lainnya tidak bodoh. Mereka langsung menyadari ada yang tidak beres. Mengapa Ye Sanshi mengambil baskom itu? Kemungkinannya hanya 1% saja bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Kemungkinannya besar, dia meminumnya untuk mengambil air. "Oh tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku hampir tertidur lagi," gerutu Deng Hai frustrasi, merasakan malapetaka yang akan datang. Wang Ye menatap Deng Hai dan mendesaknya untuk segera bangun, memperingatkannya bahwa ia kemungkinan besar menjadi sasaran rencana Ye Sanshi. "Kalau kau masih berbaring di tempat tidur saat dia kembali, kau bisa disiram air," katanya, mencoba memacu Deng Hai untuk bertindak. Deng Hai bergidik membayangkannya. Meskipun suhu siang hari sekitar 26-27 derajat Celcius, saat itu masih musim dingin. Jika ia basah kuyup dengan air dingin, ia akan merasa tidak nyaman di siang hari, dan ia akan kedinginan di malam hari. Tempat tidur dan selimut yang basah akan membuatnya tidak bisa tidur. Sambil menarik napas dalam-dalam, Deng Hai ragu sejenak sebelum berbaring kembali. "Saudara-saudara, aku akan tidur 10 detik lagi." "Si muka hitam ya butuh waktu untuk minum," katanya, mencoba mengulur waktu. Rekrutan lainnya terdiam melihat perilaku Deng Hai. Apa yang dia pikir bisa dia capai hanya dengan 10 detik tidur siang? "Jangan berlama-lama lagi dan bangun," seseorang mendesaknya saat mereka berpakaian. "Hanya 10 detik sekarang," jawab Deng Hai sambil menyipitkan matanya. Rekrutan yang telah menasihatinya tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya, memilih untuk mengabaikannya. Untungnya, Deng Hai menepati janjinya. Setelah 10 detik berlalu, ia langsung duduk. "Aku bangun," seru Deng Hai sambil menggosok wajahnya sebelum bangkit dari tempat tidur dan mengangkat selimut. "Kamu bisa tidur 10 detik lagi." Ketua kelas butuh waktu setidaknya 20-30 detik untuk mengisi baskom itu dengan air, canda seseorang. Lupakan saja. Deng Hai menjawab dengan gugup. Ia tidak berani mengambil risiko Ye Sanshi akan menyiramnya dengan air jika ia masih berbaring di tempat tidur ketika ia kembali.
Tak lama kemudian, Ye Sanshi kembali. Seperti yang diharapkan, Ye Sanshi sedang memegang baskom berisi air di baskom kuning kecilnya. "Oh, kenapa semua orang sudah bangun?" tanyanya, pura-pura terkejut. "Kalian tidak mau tidur siang?" godanya pada Deng Hai. "Kenapa kalian bangun? Ayo, berbaring." "Lapor." "Aku tidak mau tidur siang lagi," jawab Deng Hai, terlalu takut untuk melakukan apapun. "Hehe, nggak apa-apa. Aku nggak akan ganggu kamu meskipun kamu tidur siang. Ayo, tidur siang." Ye Sanshi tersenyum lebar, menikmati antisipasi leluconnya. Deng Hai tidak cukup bodoh untuk berbaring lagi. Ia tahu baskom berisi air itu akan datang. Maka, ia tetap diam dan menundukkan kepala tanda menyerah, pasrah pada nasibnya. HMPH. Ekspresi Ye Sanshi tiba-tiba berubah. Ia menatap para rekrutan dan berkata, "Ingat, tentara tidak menoleransi kemalasan. Mulai sekarang, kapanpun peluit berbunyi, kalian harus segera bangun. Kali ini aku akan melepaskanmu, nak. Tapi selalu ada kesempatan berikutnya. Kau boleh mencoba." Ye Sanshi lalu berbalik ke Deng Hai dan memerintahkan, "Tuangkan airnya. Kalian semua, lanjutkan merapikan tempat tidur dan melipat selimut." Bab 36. Keahlian luar biasa. Ye Sanshi telah menunda waktu istirahat makan siang mereka selama setengah jam, tetapi kemudian membangunkan mereka pukul 14.10, sehingga waktu tidur mereka hanya 1 jam. Setelah mereka semua bangun, Ye Sanshi menginstruksikan mereka untuk melipat selimut, tetapi tidak membawa mereka ke bawah untuk memulai pelatihan. Sebaliknya, semua rekrutan ditugaskan untuk mengisi berkas rekrutmen mereka. Alasan pengisian berkas rekrutmen adalah karena mereka sudah terburu-buru kemarin, dan belum sempat mengurus hal-hal sepele ini. Mereka harus menyelesaikannya sekarang. Setelah mereka menyelesaikan dokumen-dokumennya, para rekrutan itu dipimpin keluar asrama oleh masing-masing pemimpin regu, mengikuti rute yang telah mereka hafal dengan cermat. Pusat layanan militer sebenarnya adalah sebuah toko kecil, tempat sebagian besar barang-barang pribadi dibagikan secara gratis, tetapi beberapa barang kebutuhan pribadi seperti sampo dan sabun tidak dibagikan. Para rekrutan telah diingatkan oleh Ye Sanshi untuk hanya meninggalkan uang saku sebesar 500 yuan di tas mereka saat inspeksi malam sebelumnya. Kini, uang tersebut sangat berguna saat mereka pergi membeli perlengkapan pribadi dari pusat dinas militer. Ketika mereka kembali ke asrama, Ye Sanshi masih tidak memimpin mereka untuk memulai latihan. Sebaliknya, ia menginstruksikan semua orang untuk melepas topi dan merapikan rambut mereka. "Kamu tidak memenuhi syarat. Rambutmu sudah terlalu panjang," dia memarahi salah satu rekrutan. "Kamu juga nggak bisa. Nanti aku bantu bersin," katanya ke yang lain, sambil bersiap potong rambut. Ye Sanshi memegang sisir kayu di satu tangan dan pemangkas rambut listrik di tangan lainnya saat ia memotong rambut para rekrutan. Setelah menyisir rambut, ia menggunakan sisir tersebut untuk memperlihatkan rambut yang akan dipangkas dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian, sebuah adegan pahit pun terjadi. Ke-10 rekrutan itu, termasuk Wang Ye yang sudah memotong rambutnya di luar, bergantian duduk di bangku kecil di depan Ye Sanshi. Ye Sanshi membawa kain dari tempat pangkas rambut terdekat, yang diikatkannya di lehernya sebelum mulai memangkas rambut mereka. Dengan menggunakan sisir sebagai panduan, Ye Sanshi mencukur rambut yang lebih panjang dari sisir, sehingga para rekrutan memiliki potongan rambut yang rapi dan bersih. Saat Wang Ye berdiri di depan cermin rias di asrama, ia tak kuasa menahan rasa kecewa dengan hasil potongan rambutnya. Rambutnya tidak rata, ada yang tebal dan ada yang tipis. Ada benjolan dan cekungan di seluruh rambutnya, membuatnya tampak seperti digigit anjing. Ia ingin menangis tetapi tak ada air mata. Keterampilan tukang cukur pria ini sungguh buruk. Untungnya, tidak ada seorang pun di kelas 5 yang menertawakannya. Mereka semua berada di posisi yang sama, pernah menerima potongan rambut yang kurang sempurna sebelum bergabung dengan militer. Sekarang setelah Ye Sanshi memberi mereka potongan rambut baru, mereka semua setara dan tidak ada yang bisa menertawakan penampilan orang lain. Ye Sanshi tak kuasa menahan senyum bangga melihat hasil karyanya. "Haha, kemampuanku lumayan, kan? Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan potong rambut kalian semua sebulan sekali. Gratis," serunya. Namun, antusiasmenya tidak dirasakan oleh para rekrutan, yang masih merasa kecewa dengan potongan rambut mereka. Prospek potong rambut bulanan dari Ye Sanshi sama sekali tidak membawa kegembiraan bagi mereka, terutama karena mereka masih kesal dengan gaya rambut mereka saat ini. Seorang rekrutan berbicara dengan wajah getir,
pengawas kelas, bukankah ada tempat pangkas rambut di ketentaraan? Namun Ye Sanshi tersinggung dengan komentar itu, karena mengira rekrutan itu meremehkan keahliannya. Ada apa? Apa kau meragukan kemampuanku? Percayalah, orang biasa tidak bisa menikmati keahlianku. Ini hari keberuntunganmu untuk potong rambut, balasnya. Wang Ye yakin ke-10 rekrutan, termasuk Zhang Ping'an, sedang mengumpat dalam hati. Apa yang disebut keahlian Ye Sanshi merupakan penghinaan terhadap keahlian sejati. Meskipun frustrasi di dalam hati, para rekrutan itu tidak berani menentang Ye Sanshi. Mereka segera menyadari bahwa lebih baik tidak berdebat dengannya, atau mereka hanya akan menanggung akibatnya. Senyum Ye Sanshi tetap tersungging saat ia menjelaskan, para rekrutan baru tidak memiliki akses ke tempat pangkas rambut, dan tentara juga tidak memilikinya. Ada tempat pangkas rambut di luar camp, tetapi rekrutan baru tidak diizinkan keluar selama periode ini. Lagi pula, mengapa menghabiskan uang jika kita bisa saling membantu memotong rambut? Lebih praktis dan hemat. Para rekrutan dipenuhi kepahitan, tapi apa yang bisa mereka katakan? Mereka tak bisa berkata sepatah kata pun. Baiklah, kuberi kalian waktu 10 menit, Ye Sanshi mengumumkan. Kalian yang berjanggut bisa merapikan diri atau mengambil handuk untuk mengelapnya. Setelah 10 menit berlalu, kembalilah ke asrama dan bersiap untuk latihan. Meskipun Ye Sanshi telah menunda istirahat makan siang mereka dan mengurus hal-hal lain di sore hari, waktu belum menunjukkan pukul 4. Tentu saja, ia tidak bisa menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Setiap hari sangat penting bagi para rekrutan baru. Mereka bertujuan untuk mengubah warga sipil biasa tanpa pengalaman militer menjadi prajurit yang kompeten hanya dalam waktu 3 bulan. Bagi para rekrutan, waktu terasa sempit, dan bagi komandan regu veteran, waktu terasa lebih terbatas, dan tugas yang dihadapi terasa berat. 10 menit berlalu dengan cepat. Ketua regu memimpin rombongan rekrutan turun ke bawah, dan Ye Sanshi mengarahkan kelas 5 ke lapangan basket tanpa mengumpulkan seluruh rombongan. Latihan masih dalam formasi, tetapi kali ini, ia memasukkan gerakan langkah dan jongkok, yang bahkan lebih menyiksa daripada rutinitas pagi. Berjalan serempak ternyata tidak semudah kelihatannya. Setelah mengambil langkah pertama, para rekrutan tidak diizinkan menggerakkan kaki mereka. Setelah 10 menit mengangkat kaki, semua orang hampir pingsan, wajah mereka meringis kesakitan. Hal yang sama berlaku untuk jongkok dan berdiri. Setelah Ye Sanshi mengoreksi postur semua orang, ia membiarkan mereka diam. Ia sendiri mendemonstrasikan posisi jongkok dan tetap diam selama setidaknya 10 menit. Wang Ye juga menggunakan sistemnya selama latihan ini. Ia berhasil menguasai teknik jalan bersama, tetapi upayanya untuk menguasai teknik jongkok dan berdiri gagal. Mungkin sistem tidak menganggap jongkok dan berdiri sebagai pengetahuan atau keterampilan yang berharga karena keduanya merupakan gerakan dasar. Wang Ye merasa sangat marah kepada Ye Sanshi karena hanya melatih kaki mereka saat latihan berjalan serempak. Mereka tidak diizinkan melangkah satu langkah pun, dan ia tidak memberi mereka poin pengalaman apapun. Namun, pada akhirnya, ia memasukkan latihan teknik rotasi halting, yang sedikit melegakan Wang Ye. Pada pukul 5 sore, poin pengalaman Wang Ye untuk teknik rotasi berhenti telah mencapai level 2, April 20, sedangkan keterampilan postur militer, yang tidak dipraktikkan selama sesi sore, masih berada di level 1, 4/10. Cepat, cepat. Kalian belum makan? Aku lihat kalian semua makan siang banyak. Lari. Pukul 5 sore, seluruh rombongan berkumpul di lintasan lapangan untuk sesi latihan fisik. Acara pertama adalah lari lintas alam ringan sejauh 3 km. Wu Jianfeng berdiri di tepi lapangan sambil memegang pengeras suara, meneriakkan yel-yel kepada para rekrutan di lintasan. Selagi Wu Jianfeng terus berteriak, para pemimpin regu yang mengejar para rekrutan juga ikut berteriak dan mendorong mereka yang tertinggal. Cepat, cepat, lari, desak mereka. Kalian semua makan begitu banyak dengan cepat, dan sekarang kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan lari 3 km tanpa pingsan? Apa kalian ini prajurit? Ye Sanshi, yang berada di belakang kelas 5, juga berteriak sekeras-kerasnya, lari. Jangan pelan-pelan. Siapapun yang kukejar harus lari satu putaran lagi nanti. Taktik menggunakan ancaman terbukti efektif karena tidak ada satupun rekrutan yang mau berlari satu putaran tambahan. Meskipun beberapa dari mereka terlihat kehabisan napas, mereka memacu diri untuk berlari lebih cepat, berharap terhindar dari hukuman tambahan. Namun, ini terutama karena Ye Sanshi dan para pemimpin regu veteran lainnya bersikap lunak. Tujuan mereka adalah menantang dan mendorong para rekrutan hingga batas kemampuan mereka,
bukan untuk menghancurkan mereka. Jika mereka mau, dengan kebugaran fisik mereka yang unggul, para pemimpin regu veteran bisa dengan mudah mengungguli kelompok rekrutan baru. Sangat kecil kemungkinan para rekrutan ini bisa berlari lebih cepat dari para pemimpin regu veteran, tetapi ada kemungkinan mereka bisa disalib jika mereka melambat. Untungnya, Wang Ye telah berlatih dan berlari selama lebih dari sebulan sebelum bergabung dengan militer, yang membuatnya lebih mudah berlari. Ia dapat dengan mudah menyelesaikan lari 3 km tanpa tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Bahkan, ia bisa berlari di depan dan mengikuti di belakang siswa sekolah olahraga, Wan Baojiang. Bab 37. Pukuli dia sampai habis-habisan. Pelari paling lambat menyelesaikan lomba hanya dalam 18 menit, dan itu pun hanya karena para pemimpin regu harus berlari di belakang mereka, teriak Wu Jianfeng melalui pengeras suara. Memalukan. Membiarkanmu mengenakan seragam militer adalah penghinaan terhadap seragam itu sendiri. Setelah berlari sejauh 3 km, para rekrutan baru beristirahat sejenak sebelum berkumpul kembali. Wu Jianfeng berdiri di hadapan mereka sambil memegang pengeras suara, suaranya menggelegar begitu keras hingga telinga Wang Ye berdenging. Kalian mengaku tentara? Begini cara kalian bekerja? Wu Jianfeng terus berteriak, amarahnya terlihat jelas. Bahkan petugas kebersihan jalanan biasa pun bisa berlari lebih cepat dari kalian. Aku tidak mengerti bagaimana kalian semua bisa lulus tes kebugaran militer dengan tingkat kebugaran fisik seperti ini. Rasanya setiap generasi semakin lemah. Wu Jianfeng mengakhiri omelannya dengan membubarkan para rekrutan dan memerintahkan para pemimpin regu untuk segera membawa mereka pergi. Aku tidak tahan melihat mereka lebih lama lagi, tambahnya sebelum berbalik dan meninggalkan kelompok itu. Meskipun Wu Jianfeng menunjukkan kemarahan yang intens, Wang Ye curiga itu hanya akting. Lagi pula, para rekrutan baru itu baru saja tiba, dan tidak realistis mengharapkan mereka semua bugar. Mereka tidak semuanya memiliki latar belakang olahraga atau berasal dari sekolah olahraga. Setelah itu, rombongan dibagi menjadi 9 regu dan berbaris di halaman tengah lapangan latihan kebugaran. Wajah Ye Sanshi tetap tegang sepanjang proses. Setelah semua orang berada di posisi masing-masing, ia mengamati mereka dan berbicara. Lari 3000 meter telah menunjukkan kemampuan kalian yang sebenarnya, katanya. Meskipun mereka masih muda, hasilnya tidak memuaskan. Selain Wan Baojiang, Wang Ye, dan beberapa orang lainnya yang kondisi fisiknya lebih baik, para rekrutan lainnya tampak pucat dan kesulitan melangkah dengan mantap selama berlari. Wang Ye khawatir beberapa dari mereka akan pingsan dan tidak bisa bernapas. Meskipun performa mereka kurang ideal, catatan waktu kelas 5 untuk lari 3000 meter masih terbilang lumayan, dengan sebagian besar dari mereka menyelesaikannya dalam waktu 15 hingga 16 menit. Setidaknya, tidak ada yang perlu dibantu oleh pengawas kelas, yang sungguh melegakan. Jika situasi seperti itu terjadi, Ye Sanshi kemungkinan besar akan mengambil tindakan yang jauh lebih keras. Baiklah, turun dan lakukan 50 push-up, perintah Ye Sanshi, mengejutkan Wang Ye. Meskipun baru kenal kurang dari 24 jam, semua orang tahu reputasi Ye Sanshi. 50 kali push-up? Apa dia akan selembut itu? Tak seorang pun berani menyuarakan pikiran seperti itu. Malahan, banyak yang berpikir 50 kali sudah terlalu banyak. Tak lama kemudian, seluruh kelas berlari ke trotoar untuk melakukan push-up. 1. 2. Setelah hanya 12 kali push-up, Ye Sanshi tiba-tiba teringat sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada para rekrutan, perhatikan napasmu saat berlari. Itu adalah sebuah teknik. Saat para rekrutan baru regu kelima mendengarkan ceramah Ye Sanshi, mereka awalnya merasa lega karena bisa beristirahat sejenak dari latihan push-up. Beberapa bahkan merasa gembira karena tidak perlu melanjutkan latihan berat tersebut. Rasa frustrasi Wang Ye segera berubah menjadi pemahaman ketika ia menyadari niat Ye Sanshi yang sebenarnya. Pemimpin regu veteran itu sengaja membuat mereka menderita dan mendorong mereka hingga batas kemampuan mereka. Saat mereka terus mempertahankan posisi push-up, lengan mereka mulai terasa sakit karena kelelahan. Namun, Ye Sanshi terus berbicara tentang teknik berlari dan melipat selimut, bahkan berbagi cerita dengan para rekrutan. Wang Ye tak dapat menahan diri untuk berpikir, sial, dia hanya sebaik ini kalau dia punya sesuatu di balik lengan bajunya. Saat Wang Ye mempertahankan posisi push-up, ia mendengar seseorang menggertakkan gigi di sampingnya. Ternyata itu Deng Hai, yang lengannya sudah gemetar karena kelelahan. Tak tahan lagi, Deng Hai akhirnya angkat bicara. Lapor, Pak. Ye Sanshi menatap Deng Hai, ekspresinya acuh tak acuh meskipun para rekrutan gemetar dan bergoyang di tanah. Bicaralah,
katanya santai, bahkan tersenyum tipis. Deng Hai menggertakkan giginya dan mengingatkan Ye Sanshi. Kita masih melakukan push-up, Pak. Dia tak tahan lagi. Ah! Ye Sanshi tampak seolah baru menyadari fakta ini. Bagi para rekrutan kelas 5, ekspresi Ye Sanshi tampak seperti ia ingin dipukuli. Aku hampir lupa kalian sedang push-up, serunya, meskipun jelas bagi semua orang bahwa ia berbohong. Para rekrutan merasa terhina oleh ketidaktulusan Ye Sanshi. Seolah-olah ia mencoba menipu mereka seperti anak kecil. Namun, terlepas dari rasa frustrasi mereka tahu bahwa mereka harus terus melanjutkan latihan. Betapapun menjengkelkannya perilaku pemimpin regu mereka karena tidak ada yang berani menolak. Meskipun para rekrutan keberatan, Ye Sanshi telah sengaja bertindak seperti ini. Tidak ada gunanya memprotesnya. Saat Ye Sanshi mulai menghitung mundur, 1, para rekrutan berjuang untuk bertahan selama mungkin. Namun, seiring bertambahnya jumlah, 2 atau 3 dari mereka melepaskan tangan dan jatuh ke tanah karena kelelahan. Ekspresi Ye Sanshi langsung berubah. Wajahnya yang tadinya seperti anjing berubah tegas. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Beberapa saat yang lalu ia tersenyum, tetapi kini ia kembali ke sikap tegasnya yang biasa. Laporkan, ketua kelas, kita sudah menyelesaikan 12, bisik seseorang. Ada pertanyaan lain? Ucapan Ye Sanshi yang acuh tak acuh membuat rekrutan itu terdiam. Apalagi yang bisa ia katakan? Ia merasa malu dan menutup mulutnya. HMPH. Kalau tidak masalah, berdiri saja. Lain kali ada yang pindah, aku akan menambahkan 10 orang sekaligus. Tak ada yang bicara, dan semua orang diam-diam mengacungkan jari tengah pada pohon keluarga Ye Sanshi, burung di hati mereka. 1. Suara mengancam itu terdengar lagi, dan kali ini, tak seorang pun berani membantah atau mempertanyakannya. Tak lama kemudian, ia telah memilih 10 orang lagi. Oh, aku hampir lupa memberitahu kalian tadi. Saat berlari, kalian harus memperhatikan napas kalian. Ini semua teknik. Sialan. Sementara itu, Deng Hai berteriak frustrasi, FCK. Kemarahan terlihat jelas di wajah semua orang yang hadir, termasuk Wang Ye. Apa sih yang kau lakukan? Kau masih mau cari pengalaman? Lanjutnya. Saya akan berbagi pengalaman saya yang sudah lama. Pengalaman ini bisa membantu kalian menghindari banyak kesalahan, jelas Ye Sanshi, tetapi kata-katanya justru membuat kelas 5 semakin marah. Di sisi lain, Wang Ye tetap tenang dan memilih untuk diam. Sebagai orang dewasa, ia telah mengembangkan tingkat kedewasaan dan pengendalian diri yang memungkinkannya bertahan dalam situasi seperti itu. Sementara Wang Ye berhasil tetap tenang, murid-murid lain tidak sesabar itu. Wan Baojiang menggertakkan gigi dan berkata, Ketua kelas, tolong jangan sampai kami menderita. Bisakah Anda memberitahu kami berapa lama kami harus bertahan atau berapa kali push-up yang harus kami lakukan sekaligus? Saya juga meminta Anda untuk berhenti menyiksa kami seperti ini, Tuan. Tambah Guingnan. Ye Sanshi terkekeh, haha. Apa yang kau bicarakan? Kita ini kawan baik, kan? Namun nadanya yang ramah segera berubah, baiklah, karena Anda bersikeras, dan saya orang yang demokratis dan masuk akal, saya akan memberi Anda waktu 10 menit lagi. Seisi kelas mengerang serempak. Jika mereka tidak berada di dalam kamp militer, dan jika mereka membawa karung, Wang Ye yakin mereka akan menyerbu Ye Sanshi dan menghajarnya hingga tak dikenali lagi oleh ibunya. Bab 38. Tinjauan berita, memimpin. Latihan fisik hanya berlangsung selama 40 hingga 50 menit, dan durasi spesifiknya ditentukan oleh para ketua kelas. Di antara mereka, Ketua kelas Li dan ketua kelas keempat yang baru tampil sebagai individu-individu yang luar biasa. Kelompok siswa pertama berangkat bersama seluruh kelas. Namun, ada juga siswa yang luar biasa seperti Ye Sanshi, yang terus memaksakan diri hingga pengawas kelas keempat dan timnya pergi bersama orang-orangnya. Ia memberikan dorongan ekstra dengan meminta semua orang berlari 400 meter tambahan dan melakukan 50 kali push-up lagi. Ia membenarkan keputusannya untuk mendesak mereka lebih jauh dengan alasan bahwa matahari sedang terbenam dan cuaca mulai dingin, dan ia tidak ingin ada yang masuk angin. Sebagai pengawas kelas, ia merasa ia bersikap bijaksana dan melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Namun, kata-katanya tidak didengar karena semua orang menggertakkan gigi karena frustrasi. Setelah kembali ke asrama, Sang Ping-an diberi waktu beberapa menit untuk mengurus urusan pribadinya sebelum dipanggil untuk bertugas. Makan malam disajikan tepat pukul 18.10.
Kali ini, suasananya lebih meriah dari biasanya karena semua orang bernyanyi dengan lantang selama makan. Setelah seharian penuh frustrasi yang terpendam, mereka menebusnya dengan berteriak sekeras-kerasnya. Setelah selesai makan, semua orang diberi waktu luang 20 menit di asrama masing-masing. Namun, sebenarnya, waktu luang ini hanya untuk Deng Hai menanyakan rencana Ye Sanxi untuk beberapa hari ke depan. Ye Sanxi menjawab dengan santai. Sebenarnya, sekembalinya mereka ke asrama, mereka diinstruksikan untuk membawa bangku kecil dan membiasakan diri dengan peraturan. Hal ini membuat mereka tidak punya waktu untuk bersosialisasi atau bergerak bebas. Peraturan telah berhasil diubah menjadi keterampilan. Setelah memeriksa peraturan, Wang Ye tidak mengajukan keberatan apapun. Malahan, ia mengerjakan tugas itu dengan sangat serius, tidak seperti Deng Hai yang tampak sembelit. Di bawah bimbingan Ye Sanxi, Wang Ye menggunakan sistem tersebut sambil mengamati. Ia berusaha keras untuk mengubah peraturan menjadi keterampilan, dan seperti yang diharapkan, ia berhasil. Pencapaian ini membangkitkan semangat Wang Ye. Ia senang karena dapat mengubah peraturan menjadi keterampilan. Sejujurnya, ia tidak suka menghafal. Jika ia dapat meningkatkan kemampuannya dengan mengubah peraturan menjadi keterampilan dan menguasainya dengan cepat, niscaya itu akan menjadi hasil yang ideal. Sayangnya, Wang Ye tidak punya banyak waktu untuk bertani, karena suara peluit mengganggu kegiatannya. Tepat pukul 18.50, peluit berbunyi, menandakan seluruh rombongan berkumpul. Wang Ye berencana menonton TV, seperti yang dikatakan Ye Sanxi ketika Deng Hai bertanya. Setiap hari pukul 7, kecuali ada keadaan atau pengaturan khusus yang mengharuskan sebaliknya, rombongan diwajibkan menonton siaran berita. Karena terbiasa dengan rutinitas ini, mereka tidak panik meskipun peluit berbunyi. Mereka menutup buku-buku peraturan di tangan mereka dan meletakkannya dengan hati-hati di tempat tidur sebelum merapikan peralatan mereka dan turun bersama. Di ruang kelas, mereka membuka lokasi baru untuk perusahaan rekrutmen di lantai 4 gedung asrama. Ruangan itu cukup luas dan dapat menampung banyak rekrutan tanpa terasa sesak. Diam. Kalian harus memperhatikan dan menyimak siaran berita dengan serius. Setelah menontonnya, salah satu dari kalian akan dipilih untuk mengomentari berita hari itu. Saya harap kalian semua belajar dan menonton dengan saksama. Komandan peleton, yang bertugas hari itu, berbicara dari panggung. Begitu pemimpin peleton selesai berbicara, ekspresi para rekrutan di bawah panggung langsung berubah masam. Apa? Kita harus mengomentari berita? Beberapa orang mengeluh. Apa maksudnya? Kita cuma baca berita dan kasih pendapat, tanya yang lain. Jangan pukul saya nanti, kumohon, beberapa orang bahkan berdoa dengan suara keras. Wang Ye juga kehilangan kata-kata. Meskipun awalnya terkejut, mentalitas Wang Ye yang matang memungkinkannya untuk melihat ini sebagai sebuah peluang. Di ketentaraan, persatuan dan kepemimpinan sangatlah penting. Meskipun mungkin agak lancang baginya untuk maju tanpa menunggu panggilan, jika ia berkinerja baik, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Wang Ye tidak lupa bahwa ia masih memiliki tugas sebagai wakil ketua kelas. 10 hari mungkin terasa lama, tetapi dengan metode yang berlaku saat ini, 10 hari itu hanyalah 10 hari. Ia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Karena itu, Wang Ye bertekad dalam hatinya untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Namun, ini hanyalah keputusan awal, dan Wang Ye tahu bahwa situasi spesifiknya akan bergantung pada isi siaran berita, apakah ia dapat meringkasnya, dan apakah ia dapat memberikan ulasan yang baik. Jika tidak, Wang Ye tidak akan mengambil risiko mempermalukan dirinya sendiri dengan maju. Tak lama kemudian, siaran berita dimulai, dan seluruh kelas hening, hanya suara televisi yang memecah keheningan. Semua orang tercengang oleh tantangan sang pemimpin peleton. Wang Ye tahu dia harus menanggapi siaran berita itu dengan serius untuk menghindari konsekuensi apapun di masa mendatang. Pekerjaan transportasi pasukan nasional sedang berjalan lancar. Satu orang bergabung dengan tentara, seluruh kota mengirimnya pergi. Demikian pengumuman siaran berita tersebut. Berita pertama setelah pembukaan adalah tentang transportasi tentara nasional ke dalam militer, dengan gambar-gambar tentara yang diangkut dari berbagai lokasi muncul di layar. Adegan itu membuat para rekrutan di kelas menitikkan air mata, karena mereka baru saja menjalani proses yang sama sehari sebelumnya. Meskipun hanya sehari, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu bagi semua orang. Siaran berita terus berlanjut, meliput urusan nasional dan berita internasional, dan Wang Ye menontonnya dengan sangat serius, mempersiapkan bahasa dan kata-katanya dalam pikirannya. Akhirnya, setelah 30 menit, berita berakhir,
dan pemimpin peleton kembali ke panggung. Saat ia naik ke panggung, suasana di seluruh kelas menjadi muram. Situasi saat ini dapat digambarkan dalam satu kalimat, suasana hati semua orang terasa berat, seolah-olah mereka baru saja berziarah ke makam. Suasana hening seperti upacara peringatan. Wang Ye tidak menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mungkin bersemangat untuk naik panggung. Ia sedang meninjau draftnya dalam benaknya, diam-diam mengevaluasi apakah pantas baginya untuk meringkas dan berkomentar seperti ini. Setelah menonton berita, adakah yang bersemangat naik ke panggung? Tanya pemimpin peleton, tetapi tak seorang pun bersuara. Banyak calon anggota tidak berani menatap langsung ke arah pemimpin peleton di atas panggung, malah menundukkan kepala dan berdoa agar tidak terpilih. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa menurut proses yang biasa, ketika menonton siaran berita untuk pertama kalinya, tidak ada rekrutan yang akan mengambil inisiatif untuk naik ke panggung. Dalam kasus ini, pemimpin peleton akan memilih beberapa individu yang kurang beruntung yang terlalu takut untuk menatapnya secara langsung atau tidak mau naik ke panggung dan berkomentar. Pada saat itu, komandan kompi, instruktur, dan para veteran semuanya bersiap untuk menyaksikan pertunjukan yang akan berlangsung. Laporan. Wah, Saudara Wang, kau benar-benar seorang pahlawan, bisik Deng Hai kagum saat mengenali orang yang berbicara itu. Wang Ye tidak menoleh ke arah pembicara, menyadari bahwa ia telah menarik perhatian semua orang. Malahan, semua orang di ruangan itu, termasuk para veteran, terkejut dengan tindakannya. Pada saat itu, tanpa seseorang benar-benar ingin naik panggung. Wang Ye mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan hanya fokus pada pemimpin peleton di atas panggung. Sebagai individu dewasa yang pernah menjadi bagian dari masyarakat, ia dapat dengan mudah menghadapi adegan sekecil itu dan tekanan mental yang menyertainya. Meskipun Wang Ye sedikit gugup, dia masih mampu mengendalikan emosinya dan tidak melupakan dialognya. Baiklah, tampaknya kita punya seorang kawan pemberani yang bersedia maju, komentar pemimpin peleton itu, terkejut karena ada yang mengajukan diri. Tanpa ragu, komandan peleton itu mengonfirmasi, baiklah. Kamrat, apakah Anda bersedia naik ke panggung untuk memberikan komentar? Laporkan, saya bersedia menjadi orang pertama yang naik ke panggung, jawab Wang Ye dengan percaya diri. Pada titik ini, Wang Ye tersenyum dan menatap rekrutan lain yang menatapnya. Ini terutama karena aku memperhatikan saudara-saudaraku gugup, dan kebetulan aku orang yang keras kepala. Dalam permainan yang kumainkan, aku bersedia menjadi sandaran bagi semua orang untuk bersantai. Komandan peleton dan para veteran tidak begitu memahami maksud dari game. Mungkin tidak banyak dari mereka yang pernah bermain game daring sebelumnya, terutama sebagai prajurit yang memiliki sedikit waktu luang. Mereka mungkin tidak punya waktu atau keinginan untuk bermain game, bahkan selama waktu liburan mereka yang terbatas. Tentu saja, mereka tidak mengerti komentar Wang Ye. Namun, para rekrutan itu mengerti. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hanya sedikit anak laki-laki yang patuh pada usia ini yang bisa bergabung dengan tentara. Bahkan, mereka lebih sering bermain game daring. Oleh karena itu, begitu Wang Ye selesai berbicara, kerumunan itu tak kuasa menahan tawa. Bab 39. Jangan iri pada orang yang biasa-biasa saja. Kalian tertawa apa? Tanya komandan peleton, memperhatikan reaksi para rekrutan. Saya sudah meminta sukarelawan untuk naik ke panggung, tapi kalian hanya menghindari tatapan saya dan menundukkan kepala. Dan sekarang setelah ada rekan di panggung, kalian malah senang dan merasa rileks? Raut wajah pemimpin peleton itu berubah masam, dan seluruh kelas terdiam menanggapi nada bicaranya yang kasar. Lihat kalian, lanjutnya, tidak terkesan dengan perilaku mereka. Sikap pemimpin peleton berubah sekali lagi, dan ia tersenyum kepada Wang Ye. Prajurit, keluar dan naik ke panggung, perintahnya. Baik, Tuan, jawab Wang Ye sambil melangkah maju dan berusaha sekuat tenaga untuk berjalan dengan mantap saat ia berjalan ke sisi pemimpin peleton. Sebagai rekrutan baru, ia hanya mempelajari gerak kaki yang sinkron dan belum menguasai 3 teknik gerak kaki utama. Siapa namamu? Tanya pemimpin peleton itu. Lapor, nama saya Wang Ye, dan saya dari kelas 5. Ketua kelas adalah ketua kelas Ye Sanshi, teriak Wang Ye, suaranya penuh percaya diri. Saat Wang Ye menyebutkan namanya, Ye Sanshi tak kuasa menahan diri untuk duduk lebih tegak di kursinya, bahkan bangkit duduk lebih tinggi sehingga orang lain dapat melihat ekspresi puas di wajahnya. Berada di kamp militer, seni bela diri juga merupakan gairah untuk berkompetisi. Dan ketika salah satu prajuritnya mengambil inisiatif untuk mengomentari berita untuk pertama kalinya, itu merupakan suatu kebanggaan bagi Ye Sanshi. Terlebih lagi,
Seruan Wang Ye yang masuk akal terhadap nama Ye Sanshi di atas panggung hanya membuatnya semakin puas. Ye Sanshi tak kuasa menahan rasa kagumnya pada Wang Ye dan mendesah dalam hati. Prajurit yang baik. Dia bijaksana. Aku benar-benar harus menjaganya di masa depan, pikirnya dalam hati. Namun, para pengawas kelas lainnya merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Mereka diam-diam mengutuk nasib Ye Sanshi yang telah ditugaskan menjadi prajurit yang begitu berani dan cakap, lalu menatap para rekrutan di kelas mereka sendiri dengan tatapan tajam. Hal itu membuat beberapa rekrutan yang memperhatikan ekspresi pemimpin pasukan mereka gemetar ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Lumayan, puji komandan peleton pertama sambil tersenyum, lalu berteriak serius, rekrut Wang Ye. Di sini, Wang Ye segera berdiri tegak dan menjawab. Belok kanan, perintah pemimpin peleton. Baik, Tuan. Wang Ye menurut dan berbalik menghadap para rekrutan, komandan kompi, instruktur, dan orang lain yang duduk di ruang kelas. Rekrut Wang Ye, kau boleh mulai memberi komentar, perintah pemimpin peleton. Baik, Pak, jawab Wang Ye yakin. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai berkomentar. Para pemimpin yang terhormat, rekan-rekan seperjuangan yang terkasih. Dari siaran berita hari ini, berita pertama adalah tentang transportasi militer. Saya tak bisa tidak membayangkan diri kita berada di dalamnya, jauh dari rumah dan orang tua kita. Namun, kita di sini untuk negara kita, untuk impian militer di hati kita, membawa berkah dari tanah air kita dan rakyatnya saat kita menjadi prajurit rakyat. Mengomentari berita bukanlah tugas yang sulit, dan cakupan siaran berita pun terbatas. Wang Ye melewatkan berita yang menurutnya tidak penting dan berfokus pada ringkasan bagian-bagian terpenting. Setelah selesai berkomentar, ia berkata, itulah akhir komentar saya. Jika ada komentar saya yang kurang pantas, saya mohon maaf. Pak. Tepuk tangan bergema dari komandan kompi dan instruktur terlebih dahulu, diikuti oleh sekelompok veteran dan rekrutan dari setiap regu. Di antara mereka, kelas 5 adalah yang paling antusias bertepuk tangan. Karena Ye Sanshi diam-diam menginstruksikan mereka untuk tepuk tangan keras-keras untukku. Siapapun yang tangannya tidak merah karena bertepuk tangan akan memberikan ulasan di depanku nanti. Kelas 5 tak kuasa menahan diri untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam tepuk tangan. Mereka tahu bahwa mereka harus memberikan ulasan berita mereka sendiri, dan mereka terinspirasi oleh teladan Wang Ye. Meskipun Wang Ye hanya memberikan satu komentar, mereka tetap bisa mengikuti pola ulasannya. Namun, mereka tidak menyalin komentarnya, dan mereka akan terlalu malu untuk melakukannya. Sekalipun mereka telah menghafal komentarnya, mereka tahu tidak pantas untuk sekadar mengulanginya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa akan lebih baik bertepuk tangan merah daripada memberikan ulasan mereka sendiri setelahnya. Komandan kompi terkesan dengan keberanian Wang Ye untuk naik ke panggung dan memberikan komentarnya. Ia memujinya, dengan mengatakan, bagus sekali. Meskipun beberapa komentar Anda kurang mendalam, tetap sangat terpuji bahwa Anda memiliki keberanian untuk naik ke panggung untuk ulasan berita pertama Anda. Setelah Wang Ye selesai berbicara di atas panggung, ia menoleh ke rekrutan lain dan mendorong mereka untuk belajar darinya. Sebagai prajurit, apa gunanya malu-malu? Kalian perlu belajar bersuara dan mengungkapkan pikiran. Kalau itu saja tidak bisa, bagaimana kalian bisa diharapkan menghadapi tantangan di medan perang? Setelah komandan kompi selesai berbicara, ia berbalik dan berbicara kepada komandan peleton di atas panggung. Baiklah, lanjutkan. Baik, Pak, jawab komandan peleton. Ia lalu mengalihkan perhatiannya kepada Wang Ye dan berseru, rekrut Wang Ye. Di sini, Wang Ye menjawab dengan cepat. Berbaris, perintah pemimpin peleton. Baik, Tuan. Wang Ye patuh, dan segera membentuk formasi. Komandan peleton tidak perlu memuji Wang Ye, karena sang kapten sudah melakukannya. Wang Ye tahu lebih baik daripada mencari pengakuan tambahan. Setelah Wang Ye duduk, komandan peleton sekali lagi mengamati para rekrutan di bawah panggung. Suasana kembali menegang, dan para rekrutan baru menghindari kontak mata dengannya. Mereka menundukkan kepala, terlalu takut untuk menatap Wang Ye. Tiba-tiba, pemimpin peleton menunjuk ke suatu arah dan berseru, prajurit ini. Para rekrutan baru itu mendongak, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Lega melihat pemimpin peleton tidak menunjuk ke arah mereka, banyak rekrutan baru menghela napas lega. Para rekrutan yang ditunjuk oleh komandan peleton merasakan jantung mereka menegang karena ketakutan. Kecemasan mereka memuncak ketika komandan peleton berteriak, "Apa yang kalian lihat?"
Itu kalian, prajurit ketiga dari kiri di barisan ketujuh. Begitu koordinat diberikan, para rekrutan di area yang ditentukan bernapas lega. Namun, seorang rekrutan begitu gugup hingga hampir mengompol. Dengan gemetar, ia berdiri dan mencoba menenangkan diri. Wang Ye menyaksikan rekrutan yang gemetar itu berdiri, merasakan perasaan terkejut menyelimuti dirinya. Wang Ye terkejut melihat bahwa rekrutan yang dipanggil itu tak lain adalah teman sekelasnya, Yan Ximing, yang berasal dari kota asal yang sama dan sekelas dengannya. Karena terburu-buru, Wang Ye belum sempat berbicara dengan Yan Ximing sejak pembagian kelas. Mereka hanya berpandangan dan mengakui bahwa mereka berdua adalah anggota Peleton 3, kelas 8. Melihat Yan Ximing berjalan perlahan ke panggung, Wang Ye merasa sedikit simpati kepada teman sekelasnya yang malang itu. Komandan peleton bahkan tidak repot-repot menanyakan namanya sebelum memberi perintah. Perhatian! Belok kiri. Yan Ximing berdiri tegap, kepalanya tegak, dan wajahnya menunjukkan campuran kecemasan dan tekad. Ia naik ke panggung dari arah yang berlawanan dengan Wang Ye, jadi ia berbelok ke kiri untuk menghadapi para rekrutan di bawah. Namun, jelas bahwa Yan Ximing sedang kebingungan, ia bergoyang ke kanan sebelum dengan cepat menyesuaikan langkahnya dan berbelok ke kiri. Adegan ini membuat ekspresi ketua kelas menjadi sangat muram. Ketua kelas yakin bahwa tanpa perbandingan, tidak akan ada peningkatan. Melihat penampilan Yan Ximing justru membuatnya semakin bertekad untuk menjadi lebih baik. Seandainya Wang Ye tidak naik panggung sebelumnya, ia mungkin akan marah, tetapi tidak sebesar sekarang. Ia merasa bersalah dan malu setelah melihat ekspresi di wajah pengawas kelas 8. Wang Ye tidak menyangka bahwa keinginannya untuk menonjol akan secara tidak langsung merugikan rekan senegaranya dan teman sekelasnya. Kenyataannya, Wang Ye menyadari bahwa banyak rekrutan mungkin memarahinya karena pamer dalam hati mereka. Namun, Wang Ye tidak peduli. Ia percaya bahwa jika ia tidak membangkitkan rasa iri, ia hanyalah orang biasa. Meskipun banyaknya rekrutan baru yang ingin menonjol, mereka tidak boleh membiarkan rasa iri orang lain menghalangi mereka untuk bertugas sebagai tentara selama 2 tahun. Mencoba membuat mereka cemburu sekarang mungkin akan membuat mereka terasing di kemudian hari, tetapi Wang Ye tidak gentar. Ia tahu bahwa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, rasa iri mereka pada akhirnya akan berubah menjadi kekaguman. Begitu semua orang mengagumimu, tak akan ada lagi pengucilan. Namun, bagi mereka yang kurang kuat, penting untuk berperilaku baik. Wang Ye sangat menyadari fakta ini, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan berasal dari sistem yang ia kuasai. Kalian boleh mulai sekarang, seru pemimpin peleton di atas panggung. Ia menahan diri untuk mengoreksi rotasi Yan Ximing karena bukan tanggung jawabnya. Yang terhormat, pemimpin yang terhormat, rekan-rekan yang terhormat, Yan Ximing memulai, suaranya bergetar karena gugup. Namun, ini adalah reaksi yang biasa bagi orang seusianya yang belum pernah mengalami tekanan sosial sebelumnya. Saat ia berbicara, beberapa komentarnya selaras dengan kata-kata Wang Ye, sementara yang lain sama sekali tidak tepat. Pada akhirnya, wajah Yan Ximing memerah, dan suaranya semakin lemah. Namun, komandan peleton dan komandan kompi menunjukkan kelonggaran dan tidak mempersulitnya. Bahkan, setelah ia selesai, sang instruktur memimpin tepuk tangan, menunjukkan dukungannya kepada rekrutan yang sedang berjuang itu. Instruktur yang baik hati itu sekali lagi memperkuat kepribadiannya yang penuh belas kasih. Setelah itu, pemimpin peleton memilih 2 rekrutan baru lagi untuk naik panggung. Penampilan mereka hampir sama bagusnya dengan Yan Ximing, dengan salah satu rekrutan tampil sedikit lebih baik daripada yang lain. Hal ini sedikit meredakan amarah pemimpin regu ke-8. Pukul 19.50, mereka dipulangkan dan kembali ke asrama. Wang Ye melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Kalian semua harus belajar darinya, ujar komandan kompi itu. Ingat, kalian semua prajurit seusia. Apa yang akan kalian lakukan di masa depan? Jika kalian berakhir di medan perang, apakah kalian akan mengompol? Di asrama, Wang Ye dan 10 rekrutan lainnya berdiri tegap di depan tempat tidur mereka. Ye Sanxi, pemimpin regu, mengadakan rapat dengan ekspresi muram, berdiri di balik pintu yang tertutup rapat. Dengar, ia memperingatkan. Mulai besok, semua orang kecuali Wang Ye harus melapor dan segera mengangkat tangan ketika ketua kelas meminta seseorang naik ke panggung untuk memberikan komentar. Jika tidak, saya akan mengantar kalian ke tangga setelah bubar dan memberi kalian pengeras suara untuk berkomentar satu persatu. Kata-kata Ye Sanxi membangkitkan beragam emosi dari para rekrutan, tetapi ia mengabaikan reaksi mereka dan terus berbicara dengan senyum dingin. Ayo bertaruh.
Kalian semua angkat tangan dan pilih satu orang. Kalian bisa memutuskan apakah akan kembali ke asrama atau diantar ke tangga olehku untuk berlatih satu persatu. Pada titik ini, nada bicara Ye Sanshi berubah menjadi sesuatu yang hampir seperti iblis. Bab 40. Dia tiba-tiba menjadi wakil ketua kelas. Kembali di asrama, para rekrutan lain di kelas 5, kecuali Wang Ye, memasang ekspresi muram di wajah mereka. Namun, Ye Sanshi tidak menghiraukan mereka. Ia malah menoleh ke arah Wang Ye dan memanggil namanya. Wang Ye. Di sini, jawab Wang Ye, terkejut namun cepat mengambil posisi perhatian. Penampilanmu hari ini luar biasa. Karena itu, aku memutuskan untuk menunjukmu sebagai wakil ketua kelas 5, seru Ye Sanshi. Wang Ye terkejut dengan berita mendadak itu, bingung harus bereaksi bagaimana. Dia sekarang menjadi wakil ketua kelas yang bertindak sebagai pelaksana. Para rekrutan lain tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Wang Ye. Meskipun sebelumnya tak seorang pun pernah menyebut posisi wakil ketua kelas, bahkan Deng Hai pun mengatakan bahwa ia tak punya peluang, mustahil bagi semua orang untuk tak memikirkannya. Namun, baru diumumkan pagi ini bahwa semua orang akan bersaing untuk posisi wakil pengawas angkatan. Bahkan disebutkan bahwa pengangkatan pertama akan dilakukan sekitar seminggu setelah bergabung dengan militer. Kok bisa begini? Seharusnya seminggu. Kenapa baru sekarang selesai? Dia bahkan gak ngasih aku kesempatan. Saat ini, Wang Ye tampak tidak peduli dengan tatapan rekan-rekan rekrutannya. Ia justru sedang memeriksa informasi sistemnya. Seperti dugaannya, misinya masih belum selesai. Ia tidak ingin terlalu sering mengungkapkan atribut sistem, jadi ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Sungguh membuat frustrasi. Sistem menolak mengakuinya karena dia hanya pemain pengganti. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Ye Sanshi kembali angkat bicara. Wang Ye saat ini hanya pengganti. Kalian semua masih punya kesempatan, tapi aku hanya beri kalian waktu 1 minggu. Hari ini tanggal 5, dan tanggal 12, jika tidak ada di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa kalian lebih cocok untuk posisi wakil ketua kelas daripada Wang Ye, maka dia akan resmi menjadi wakil ketua kelas kita. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Tidak. Suara mereka terdengar lemah. Apa kalian lupa apa yang kukatakan? Wajah Ye Sanshi tiba-tiba berubah serius. Sebagai seorang prajurit, suara kalian harus keras dan jelas. Jika kalian tidak punya cukup tenaga, berteriaklah sekuat tenaga. Nah, apakah ada di antara kalian yang keberatan? Tidak. Kali ini, semua orang berteriak keras, termasuk Wang Ye. Beranikah ada yang menentang keputusan Ye Sanshi? Meskipun peluangnya tipis, masih ada 1 minggu tersisa, yang memberi semua orang secercah harapan. Mungkin ada orang lain yang bisa membuktikan diri layak menduduki posisi wakil ketua kelas. Namun, masih ada kemungkinan Wang Ye tidak akan menjadi wakil ketua kelas resmi. Wang Ye menghela napas lega. Waktu yang diberikan untuk misi ini awalnya 10 hari, tetapi kini telah dikurangi menjadi seminggu. Selama ia mempertahankan performanya, ia tentu akan dapat menghapus kata agen dan menyelesaikan misi untuk menjadi wakil ketua kelas resmi. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, silakan ke toilet dan minum air. Waktu kalian 5 menit. Dipersilakan, seru Ye Sanshi. Seketika, tubuh semua orang yang sebelumnya tegak terkulai lega. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena Ye Sanshi belum pergi. Wang Ye hendak menuangkan secangkir air untuk menghilangkan dahaganya setelah berkomentar sebelumnya. Namun, Ye Sanshi memanggilnya sekali lagi. Wang Ye, tunggu. Wang Ye menoleh dengan bingung, tetapi dia segera berdiri tegak saat Ye Sanshi memanggilnya, ketua kelas. Ada yang ingin kukatakan, kata Ye Sanshi, membuat para siswa yang hendak pergi ke toilet membeku di tempat. Mereka yang hendak menuangkan air untuk diri mereka sendiri juga ikut berhenti. Semua orang memasang telinga, penasaran ingin mendengar apa yang Ye Sanshi katakan kepada Wang Ye. Ye Sanshi tidak mempermasalahkan perhatian itu dan langsung berbicara kepada Wang Ye. Aku menyita jam tanganmu kemarin, dia memulai. Kamu sudah melihat peraturannya hari ini, jadi kamu menyadarinya, kan? Baik, Tuan. Wang Ye mengangguk tanda setuju. Faktanya, saat melihat peraturan, Wang Ye terkejut karena Ye Sanshi tidak menyebutkan dia mengenakan jam tangan selama pelatihan hari ini. Ye Sanshi melanjutkan, menurut peraturan, Anda tidak diperbolehkan memakai jam tangan selama pelatihan.
Namun, Anda dapat menggunakannya di waktu lain, seperti memeriksa waktu saat beraktivitas normal. Namun, selama pelatihan dengan perusahaan rekrutmen, Anda harus menyimpannya di lemari Anda. Di kemudian hari, jangan memakainya di tangan Anda selama pelatihan. Baik, Pak. Wang Ye menurut tanpa perlawanan. Ia menyadari bahwa aturan memang harus dipatuhi, jadi tak ada gunanya melawan. Dan izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi, lanjut Ye Sanshi. Karena Anda adalah wakil ketua kelas, meskipun hanya sebagai pelaksana, Anda juga bertanggung jawab untuk memenuhi tugas wakil ketua kelas 5. Ini termasuk mengelola urusan internal dan menjaga kebersihan kelas. Jika kelas kita gagal lulus evaluasi apapun terkait urusan internal atau kebersihan kelas, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Wang Ye merasa agak kewalahan dengan tanggung jawab tambahan itu. Menjadi wakil ketua kelas bukanlah tugas yang mudah. Akan tetapi, setelah Ye Sanshi menyelesaikan kalimatnya, dia beralih berbicara kepada seluruh kelas. Wang Ye adalah prajurit berpangkat sama dengan kalian semua, tapi sekarang dia wakil ketua kelas. Mulai sekarang, kata-katanya harus diikuti sebagai perintah. Jika ada di antara kalian yang tidak patuh, terutama dalam urusan internal dan kebersihan, perhatikan bagaimana aku memperlakukan kalian, Ye Sanshi memperingatkan kelas. Baik, Pak, jawab para siswa dengan patuh, termasuk mereka yang sempat berhenti untuk menuangkan air atau menahan buang air kecil. Baiklah, itu saja. Kalian bebas bergerak sekarang. Dengan lambaian tangannya, Ye Sanshi berbalik dan keluar dari asrama. Ruangan itu hening sejenak. Begitu Ye Sanshi pergi, Wan Baojiang adalah orang pertama yang mendekati Wang Ye dan berkata, "Wakil ketua kelas Wang, aku mengagumimu." Dia kemudian menatap yang lain seolah menantang siapapun untuk tidak setuju dengannya. Wang Ye terkekeh melihat antusiasme Wan Baojiang. "Kita semua bersaudara," katanya, menyapa anggota kelas 5 lainnya yang masih bertahan. "Sudah kubilang sebelumnya kalau aku ingin menjadi wakil ketua kelas. Dan meskipun aku terkejut bisa menjadi wakil ketua kelas sementara hari ini, aku tetap tidak akan menyerah pada cita-citaku. Namun, aku mendorong siapapun yang ingin berkompetisi untuk melakukannya secara terbuka." Saat berbicara, Wang Ye mengulurkan tangannya sebagai tanda persahabatan. "Pokoknya, aku yakin padamu." Ketika Wan Baojiang melihat tangan Wang Ye yang terulur, dia tidak ragu dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Di sisi lain, Deng Hai tiba-tiba tertawa. "Meskipun aku sudah menduganya akan jadi kamu bahkan setelah seminggu, aku tidak menyangka kenyataannya sekejam ini." Sambil berbicara, ia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. "Lagi pula, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dan di kelas kita, Wang Ye, kaulah yang paling kupercaya sejauh ini, jadi aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." "Hehe, aku juga yakin. Wang Ye, aku yakin kamu akan jadi wakil ketua kelas." Zhang Ping'an juga berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. "Haha, ya, sepertinya aku tidak sebaik dirimu saat ini. Jadi aku tidak keberatan untuk saat ini, tapi aku tidak akan menyerah." Gu Yingnan yang berbicara. Saat Gu Yingnan datang, orang lain datang hampir bersamaan dan meletakkan tangannya padanya. Saya terkesan. Wang Ye telah membantunya makan roti saat sarapan pagi itu, jadi ia sangat berterima kasih padanya. 5 orang dari kelas itu berdiri untuk berkompetisi, sementara 4 orang lainnya ikut bergabung dan mengulurkan tangan untuk mendukung, terlepas dari pikiran mereka sendiri. Namun, Gu Yingnan menyatakan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Wang Ye hanya tersenyum dan menyambut kompetisi tersebut, sambil berkata, "Saya harap kamu bisa mengalahkanku." Kompetisi antara para rekrutan kelas 5 secara resmi dimulai dan berakhir dengan cepat, hanya berlangsung 5 menit sebelum beberapa harus pergi ke kamar kecil. Menariknya, Ye Sanshi kembali ke asrama dalam waktu kurang dari 2 menit. Ia hanya pergi ke toilet sebentar, dan tentu saja kembali setelahnya.